dan para wali. Aku tahu kegembiraan para wali lebih engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya, maka ampunilah aku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, di dalam kitab Usfuriyah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihi salam yang pada waktu itu matinya tidak ada orang yang mau memandikan dan mengkafani, karena orang yang mati itu malang melintang di dunia kejahatan. Orang-orang mengusung mayatnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat si fulan yang diletakkan di tempat sampah, sedangkan dia adalah salah seorang waliku. Mereka tidak memandikan, mengkafani maupun menguburkannya. Maka pergilah engkau wahai Musa dan mandikan dia, lalu kafani, sholati dan kuburkanlah orang itu." Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, datanglah Nabi Musa alaihi salam dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang berkata kepada Nabi Musa bahwasanya orang itu mati dalam sifat begini dan begini, dan dia seorang yang banyak berbuat kejahatan. Lalu Nabi Musa berkata, "Di mana tempatnya? Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu." Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, "Tunjukkan kepadaku tempatnya." Lalu orang-orang itu pergi bersama Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihat mayit tergeletak di tempat sampah dan dia telah diberitahu orang-orang tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya, maka Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan menyolatinya, sedangkan kaumnya menyaksikan sendiri kejahatannya, dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian dan hinaannya." Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Hanya saja dia memohon kepadaku pada waktu wafat dengan 3 hal yang apabila makhlukku yang pendosa memohon kepadaku dengan perantaraan ketiga hal itu, niscaya ku berikan padanya apa yang dimohonkan itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika dia memohon, sedangkan aku adalah Allah yang maha penyayang di antara para penyayang." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu?" Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Tatkala menjelang mati, orang itu berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedangkan hatiku tidak menyukainya. Tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara sampai aku melakukan maksiat, meski hatiku tidak menyukainya. Yang pertama, hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis yang terkutuk.
Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku. Kedua, orang itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, tetapi aku suka menemani orang-orang soleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada dua orang, yang satu baik dan yang lain jahat, niscaya kudahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang jahat-jahat. Dalam suatu riwayat dari Wahab bin Munabbih diceritakan, orang itu berkata, wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan Engkau ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah setan musuhku dan musuhmu. Jika Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan dan para pengikutnya, serta sedihlah para nabi dan para wali. Aku tahu kegembiraan para wali lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya, maka ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihani serta maafkanlah aku. Itulah doa orang yang mayatnya dibuang di tempat sampah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku pun mengasihi, mengampuni dan memaafkannya, karena sesungguhnya aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku. Orang ini telah mengaku berdosa, maka ku ampuni dan ku maafkan dosanya. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena dengan berkah kehormatannya di sisiku, aku mengampuni orang-orang menyolati dan menghadiri penguburan jenazahnya. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, itulah tadi cerita orang jahat yang menjadi kekasih Allah. Karena berkat mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan Rahman dan Rahimnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.